This is Ray and Dio from Star Wars The Black Series. Hello everyone, selamat datang di channel Toys Invader, dimana kita bakal bahas mainan dan action figure yang keren-keren biar kalian bisa koleksi dan jadi pajangan di rumah. Kali ini gue mau bahas mainan dari Hasbro, yaitu Rey Skywalker dan Dio dari Star Wars Black Series. Sebelumnya gimana nih teman-teman yang udah pada nonton Star Wars The Rise of Skywalker? Pada seneng atau enggak? Kalau menurut gue sih endingnya udah pas banget lah buat menutup Skywalker Saga. Terus kita juga diajak bernostalgia gitu. Nah, kalau di samping kanan boxnya ada nomor ke-91, yang artinya figur Rey ini tuh udah edisi ke-91. Setiap Star Wars figure ada urutan angkanya berdasarkan rilis, seperti Rey di film Force Awakens. Rey yang di film pertama dia itu dapat nomor 2. Di belakang kita bisa lihat ada short description tentang karakternya masing-masing di film itu. Kayak Rey continues to study the Jedi ways, but she grows concerned about what the future. Dan Hasbro ini udah kolaborasi sama Disney ya untuk Star Wars semua Black Series-nya. Di sisi kiri boxnya nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan Rey dan Dio. Setelah kita buka boxnya, kita dapat apa aja sih aksesorisnya? Kita dapat satu blaster, ada satu lightsaber warna biru, ada satu tongkatnya Rey, dan droidnya itu sendiri yaitu Dio. Ini untuk detail Dio-nya. Di bagian belakang ada 3 antena, dan di bagian bawah ada roda yang bisa diputer-puter. Cuma gue udah coba diputerin di lantai nggak bisa sih, jadi untuk aksesoris aja lah. Ini blasternya. Buat teman-teman yang belum tahu, blasternya Rey ini dikasih sama Han Solo loh di film Star Wars Episode 7 The Force Awakens. FYI ya teman-teman. Ini ada satu lightsaber berwarna biru yang dulunya punya Master Luke, cuma udah dipakai Rey, udah agak lama sih. Ini ada tongkatnya Rey yang udah dari dulu dia bawa-bawa, bisa dipecah jadi 3 bagian. Gue nggak tahu ya kenapa bisa dipecah jadi 3 bagian. Kayaknya biar gampang pasangnya deh, dicopot daripada harus dipakein semua. Gua kira itu aja, ternyata kita dapet tas lagi ya di belakang punggung Rey, nggak kelihatan. Setelah gue copot action figure baru kelihatan deh ada tasnya yang bisa dilepas pasang. Gue mau lihat artikulasi dari action figure ini, mulai dari kepala, kita bisa geser kiri kanan, naik turun. Udah oke. Sekarang kita mau lihat tangannya. Di tangan kiri udah bisa naik turun, di sikunya, elbow jointnya, tangan kanan juga oke, naik turun lengannya. Gak ada masalah. Bisa macam-macam pose nih guys. Nah, untuk di bagian kakinya gua rada ada masalah ya dengan lututnya, karena buat nekuknya rada keras. Mungkin butuh kekuatan yang lebih untuk nekuknya. So far lututnya aja sih artikulasi yang bermasalah. Overall good kok. Untuk detail figurnya sendiri menurut gua face sculptnya udah mirip ya, karena Hasbro pakai real face printing untuk detail mukanya. Untuk pakaiannya kita bisa lihat udah keren nih guys, ada perbedaan tone warna tiap layer bajunya. Ada semacam tali pinggang kulit, tapi ini plastik ditempel di badannya. Kedua tangannya udah ada semacam kain yang kelihatan kayak perban. Di bagian belakang kita bisa lihat dari atas kepala, ikatan rambutnya sama persis kayak di film. Kita juga dapat hoodie tapi sayangnya nempel. Ada tas juga yang tadi ternyata bisa kita lepas pasang.
Di bawah ada kain dari pakaiannya, cuma sayangnya kaku. Dan dari samping kita bisa lihat ada holster atau tempat buat nyimpan blasternya. Kedua tangannya udah fix nih teman-teman, jadi nggak bisa dibuka dan udah fit buat pasangin aksesorisnya. Di tangan kanan kita bisa lihat udah didesain buat masukin blasternya. Jari telunjuknya emang udah pas buat nge-trigger blasternya. Kalau tangan kirinya buat lightsaber, tapi gue udah coba di tangan kanan masih bisa masuk sih lightsabernya. Gue mau coba pasang staffnya, dan ya langsung masuk ya. Nggak perlu dicopot pasang, gue nggak ngerti kenapa bisa dicopot pasang. Mungkin biar gampang kali ya nyimpennya di boxnya lagi. Setelah gue lepas tasnya, agak susah ya, lebih ke tasnya daripada ke tongkatnya untuk masang balik ke badannya Rey. Oke, sekarang showcase session dimana gue bakal kasih lihat pose-pose yang bisa dilakuin sama action figure ini. Overall, action figure ini keren ya dari aksesoris sama detail karakternya. Dengan harga kisaran 500 ribuan kita udah dapat aksesoris yang lumayan banyak. Dan gue cuma ada masalah ngegerakin lututnya, bisa jadi di unit gue doang sih. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat support channel ini. Kalian juga bisa support kita dengan follow Instagram Toys Invader. Thank you!